Bogor, tapi dengan Kang Ade Sarip. Jadi saya paksakan hari ini, dan saya mengajak hanya beberapa orang saja karena menurut Kang Bima tidak boleh lebih dari 20 orang ya. Nah, jadi hanya beberapa orang saja. Kang Bima ada, dan saya panggil beberapa tokoh, kita makan siang bersama. Nah, Kang Ade Sarip ini dengan beliau ada yang perlu diceritakan dan ada yang tidak perlu diceritakan. Dan saya menceritakan saja ya, dan ini juga sebetulnya Kang Bima dulu awal-awal jadi wali kota dan seterusnya, akhirnya ya sebetulnya saya lah juga menjadi salah satu orang yang disusahkan oleh mereka-mereka ini. Saya dengan baik dan Kang Ade bisa menyelesaikan menunaikan tugas sebagai birokrat terbaik yang ada di Kota Bogor ini. Kota sangat nyaman ya dengan Kang Ade Sarip ini sebagai sekda dan sampai akhirnya, dan ketika sebetulnya tahun lalu itu sudah mau selesai, Kang Ade bilang mau selesai, saya bilang sama Kang Bima, saya bilang saya belum melihat ada birokrat sehebat Kang Ade Sarip. Boleh saya mengusulkan ya dilanjutkan sampai selesai. Jadi itu Kang Atang, Kang Harlan dan yang lain. Saya waktu itu Kang Bima saya menyampaikan dua hal aja. Sekda itu adalah pertama harus menjadi jembatan yang baik antara wali kota dengan DPRD. Karena dulu itu kan persoalan dewan yang bisa memecat, bisa mengeluarkan dan bisa memasukkan. Itu ada dewannya, dan inilah sebagian dewan ini ada di sini. Ini orang-orangnya ini. Coba dibuka aja, dibuka. Ya, ya, oh, Ade, ya, ya, saya menyerahkan ini mewakili teman-teman, mewakili masyarakat. Buka, bentar. Jadi Kang Ade ini mau pensiun, nggak mau jadi politisi, mau jadi kiai. Ya, mau jadi kiai. Sudah belajar tafsir dan seterusnya. Cuman saya tanya bagaimana dengan surat An-Nisa ayat 3 itu. Ya. An-Nisa ayat 3, apakah konsen di situ enggak? Kang Ade cuma ketawa aja. Ya, ya, ini ya, ya ini kena ya. Atur nuhun Kang Ade, ya. Atur nuhun, ya. Pemenang Sekda tahun ini akan selama ini dengan Pak Ade Sarip. Jadi awal-awal saya tanya dulu kan, biasanya Sekda masa jabatannya berapa lama? Tergantung Pak, tergantung wali kota, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Oke lah, ya sudahlah, nanti ada saatnya kita regenerasi, kira-kira begitu. Tapi pada perjalanannya seperti yang Bang Hazirin sampaikan, Pak Ade Sarip membuat saya merasa nyaman. Jadi apapun persoalannya, bagaimanapun keras goncangannya, tetapi kalau sudah ngobrol dengan Pak Ade, itu slow motion semua Bang Hazirin. Tenang, menenangkan ya. Jadi nomor 1 kekuatan Pak Ade adalah menyejukkan. Jadi yang panas-panas diademin lah sama Pak Ade, baik internal maupun eksternal gitu, sangat menyejukkan. Jadi itu yang kita butuhkan, kemampuan yang menyejukkan seperti Pak Ade, itu pertama. Yang kedua, Pak Ade ini istiqomah, lurus, tidak pernah tergoda untuk bergenit-genit berpolitik, nggak pernah. Meskipun waktu itu kalau saya minta jadi wakil kelihatannya mau juga Pak Ade. Tapi dari awal saya melihat nggak ada ini, nggak ada manuver, nggak ada apa gitu. Ya kalaupun langkah-langkah tertentu gitu, ya itu sebatas untuk kepentingan birokrasi semuanya. Terima kasih. Itu saja. Untuk penggantinya saya kaget ya. Tadi kok Bang Hazirin bilang sudah tahu gitu ya. Ya, setahu saya hanya cerita kepada Pak Ade Sarip. Orang yang harus tahu pertama itu Pak Ade Sarip, penggantinya. Jadi sebenarnya kalau masa saya lebih singkat dengan beliau, saya baru 1 tahun mengenalnya. Tapi ketika ditanya bagaimana kesan terhadap Pak Ade Sarip, saya orang Jawa Timur, biasa gerusa-gerusu, biasa kenceng, keras. Benar kata Pak Wali tadi, ketika menghadapi beliau jadinya slow motion ya. Di beliau adalah sosok yang low profile, kalem, sederhana,
dan alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan sangat baik dengan berbagai pihak. Yang penting adalah kebapakannya sebagai aparatur yang bisa juga menjadi pengayom aparatur. Yang putih siaplah menampung beliau. Karena kami punya mimpi nambah kursi, satu kursi siapa? Kali bisa memilih. Jadi balik lagi benar apa yang dikatain Kang Bima, apa yang dikatakan sama Kang Atang. Kang Ade adalah tipe yang sangat kalem. Kita tidak bisa membaca paras mukanya, apakah beliau lagi marah, apakah beliau ini. Jadi memang mau apa ya? Kalau kita bilangnya bahasanya profiling ya. Kalau kita profiling itu the most difficult, yang paling sulit adalah membaca muka atau parasnya Kang Ade. Itulah adalah kelebihan dari Kang Ade, dan tadi sudah disampaikan juga sama Kang Bima dan Kang Atang. Jadi saya salut, saya respect sama Kang Ade. Terima kasih banyak yang sudah mengabdi 40 tahun 7 bulan di Kota Bogor ini, dan tentunya berharap bahwa terus membawa kebahagiaan, keberkahan untuk keluarga besarnya Kang Ade. Itu mungkin Wali Kota, Suhu, Kang Harlan, Pak Hadirin, Pak Rektor juga Kang Gatut, seluruh khusus Bapak Rektor ini pembimbing saya nih. Ini kalau cerita saya kuliah, sebetulnya banyak cerita dengan Pak Bimbing. Saya mahasiswa nakal dan juga, tapi alhamdulillah bisa lulus sama Pak Bimbing. Saya SMA 2A, gitu. Mulai ngelem amplop bener, kantor surat iya, dan juga nimbang beras itu bukan cerita bohong bener gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah memberi kepastian saya sampai jadi sekda gitu kan. Itu pun saya kuliah di UIK 10 tahun S1, karena juga bukan karena biayanya juga sangat begitulah. Dan nggak kebagian jabatan saya ketika waktu itu reorganisasi jadi PLH Kandepdikbud. Saya yang membuat struktur dinas pendidikan dari Pemdanya Pak Yamin, dari Dikbudnya saya mencoba menempatkan diri karena saya yang membuat strukturnya. Saya nyobain jadi kabid di Puspora, menempatkan diri lebih dekat dengan Pak Rektor, dengan Pak Bipin. Saya kuliah di Pakuan gitu kan, S2-nya ya itu mah kayaknya waktunya nggak sampai 10 tahun lah, cepet juga gitu ya, masih cepet tuh sesuai dengan normatif. Oh ya, di Sekda pun Pak Liani ingin melantik saya, kan harus izin dulu untuk ke wali kota terpilih. Akhirnya saya ketemuan di Sentul ya dengan Pak Usmar juga, habis melantik Pak Erian itu. Saya janji kalau nanti kira-kira tidak nyambung dengan saya akan mengundurkan diri aja, nggak usah dipublis keluar, saya akan mengundurkan diri aja, izin Pak Liani melantik lebih awal karena beliau pensiun. Akhirnya alhamdulillah kami mengizinkan untuk dilantik. Kemudian ya selang beberapa lama lah Pak Usmar, sebenarnya Pak Usmar yang agak membuat kadang-kadang sekedar riuh, saya gitu sekedar riuh, tapi alhamdulillah itu. Tapi saya dinamika, saya pikir buat saya pembelajaran juga, pendewasaan. Ternyata semua orang tidak sama kita nih kan. Kalau Kang Bima membuat nyaman-nyaman itu, saya tuh kadang-kadang juga nggak gesit nggak gitu. Cuma saya kerjakan, lakukan semua. Dan kalau misalnya sekarang WTP bisa 4 kali, dari dulu juga sekdanya ada, cuma maunya kurang kan gitu kan. WTP-nya bisa di zaman kita. Kalau misalnya sakit bisa sekarang BB gitu. Dari dulu juga ada sakit penilaian, cuman kita bisa melakukan mau. Tapi saya merasa justru Kang Bima wali kota yang gencar gitu, terus gencar gitu. Enggak, bukan ngomong ada Kang Bima, sering kan ngomong di kota itu apa infrastruktur coba. Yang rubah mah kan zaman kita. Gitu kan. Oleh karena itu mudah-mudahan saya nitip biar Kang Bima juga terus bisa ke depan, bisa lebih hebat gitu kan. Saya bangga lah. Mohon semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin tokoh Bogor, saya kalau diminta komentar tentang Kang Ade, kan saya. Kenapa? Karena dulu saya diserahi tugas oleh
Profesor Rubini Atmawijaya itu untuk melanjutkan membimbing Kang Ade. Pembimbingnya memang dua, saya dengan beliau, tapi kan lebih banyak dengan Profesor Rubini. Nah, karena beliau nggak kuat membimbing Pak Ade Syarif, beliau sampai meninggal dunia. Pak Ade adalah bagian dari ini. Ternyata Pak Ade itu teman baik, sahabat saya juga, yang cantik dulu saya ketika saya di IKIP. Wah, ternyata Pak Ade kemana-mana dikenal gitu ya. Ini kawan saya, Kang Ade gitu. Nah, kenapa? Sama yang cantik itu. Ya, yang cantik itu, yang dulu saya taksir tapi tidak dapat.